Topik kita hari ini adalah menuruti kehendak Allah. Kita langsung pada 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Ini harus kita ucapkan selalu, kita yakini selalu bahwa karena Kristus, apa-apa karena Kristus. Orang yang hidup dalam kerajaan Allah berkata, karena Kristus, karena Kristus. Karena Kristus kita dapat bertahan, karena Kristus kita dapat hidup kudus, karena Kristus kita dapat menuruti kehendak Allah dan hidup bagi kemuliaan namanya. Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa lagi di program 40 hari kampanye kerajaan Allah. Hari ini merupakan hari yang ke-30. Tetap bersemangat dan nantikan kerajaan Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Topik kita hari ini adalah menuruti kehendak Allah. Kemarin kita belajar sebagai anggota kerajaan Allah, kita harus rajin berbuat baik, bukan dengan kekuatan kita, tapi karena kita memiliki hati nurani yang murni, kelemah lembutan, dan kesiapan bertanggung jawab, sebab kita menguduskan Kristus di dalam hati kita. Haleluya. Kita langsung pada 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu, mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Haleluya. Melalui perikop ini, Petrus mengingatkan kepada kita dan meneguhkan hati kita untuk kita menuruti kehendak Allah dengan cara berhenti melayani badan kita ini. Memang ketika kita menuruti Allah, itu adalah penderitaan bagi badani kita ini. Sama seperti Yesus menderita secara badani, mati untuk dosa, dan kita pun memiliki senjata yang sama untuk hidup menuruti kehendak Allah. Dikatakan dalam ayat 1, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Saudara, karena Kristus, ini harus kita ucapkan selalu, kita yakini selalu bahwa karena Kristus, apa-apa karena Kristus. Kalaupun kita bisa menuruti kehendak Allah, semuanya itu karena Kristus. Kita dapat mempersenjatai diri kita dengan pikiran yang sama karena Kristus. Orang yang hidup dalam kerajaan Allah berkata, karena Kristus, karena Kristus. Karena Kristus kita dapat bertahan, karena Kristus kita dapat hidup kudus, karena Kristus kita dapat menuruti kehendak Allah dan hidup bagi kemuliaan namanya. Kita tidak lagi hidup sia-sia, tidak lagi hidup menurut keinginan daging kita. Di dalam ayat 3, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang.
Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Saudara, kalau saudara sudah difitnah oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang masih hidup dalam kemabukan, pesta pora, dan masih banyak lagi penyembahan berhala yang terlarang itu, maka saudara benar-benar adalah orang yang sudah berubah hidupnya, sudah bertobat sungguh-sungguh, berhenti dari perbuatan-perbuatan daging. Haleluya, itu hal yang luar biasa. Karena Yesus kita dapat bertobat. Karena Yesus kita dapat memikirkan hal-hal tentang Allah. Karena Yesus kita bisa berbuat sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah dan menuruti keinginan-keinginannya yang mulia itu. Haleluya. Kenapa saudara? Karena kita sadar bahwa semua orang, baik yang mati maupun yang hidup, akan dihakimi. Pada hari kedatangan Tuhan nanti saudara, orang-orang yang mati, disebutkan orang-orang yang mati di laut akan memberikan orang-orang matinya. Di darat, di mana-mana, bangkit semua orang mati untuk dihakimi. Yang masih hidup akan tetap hidup dan kemudian dihakimi. Apabila mereka tidak memiliki Kristus dan tidak merupakan milik Kristus, mereka akan dibuang kepada kematian yang sampai selama-lamanya. Saudara, perikop daripada kitab Petrus ini dikuatkan oleh kitab yang ditulis di dalam Efesus 5 ayat 14 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bapak Ibu Saudara, kebangkitan yang Tuhan maksudkan melalui tulisan Paulus adalah kebangkitan saat ini. Sebelum kebangkitan nanti, kebangkitan yang akan datang untuk dihakimi. Saat ini waktunya bagi kita untuk bangkit dari tidur, bangkit dari antara orang mati, untuk sadar akan kehendak Allah. Supaya kita mempergunakan waktu-waktu yang ada ini dengan bijaksana dan arif, tidak menjadi seperti orang bodoh yang tidak mengenal Allah, yang mabuk oleh anggur, tetapi kita, orang-orang yang mengenal Allah adalah dipenuhi dengan roh Allah. Apabila kita dipenuhi roh Allah, di dalam hati kita ini ada mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani, keinginan untuk merendahkan diri seorang terhadap yang lain dalam takut akan Tuhan. Bukan merendahkan yang lain ya, satu dengan yang lain, tetapi merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Saudara, jika itu yang terjadi, Tuhan dimuliakan. Hidup kita bahagia, hidup kita ada di dalam kesempurnaan. Sebab apabila saya menganggap orang lain lebih penting daripada diri saya merendahkan diri di hadapan orang lain. Orang lain juga melakukan yang sama. Maka saya dengan orang itu sepakat, sepaham, satu roh, satu jiwa, satu tujuan, satu Tuhan. Maka kesempurnaan kasih Kristus nyata di dalam hidup kami. Saudara, kita tidak bisa hidup sendirian. Bagaimana hidup kita sempurna, saudara? Harus berada di dalam komunitas. Minimal 2-3 orang, saudara. Di mana itu? Di keluarga kita. Kita harus menjadi pasangan suami istri yang saling satu dengan yang lain. Saling mendukung satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya penderitaan badani yang kita alami, kita dapat melewatinya, menjalaninya dengan maksud kita menuruti kehendak Allah di masa-masa yang sukar ini. Saudara, saya ajak kita semua supaya kita bangun, kita bangkit dan sadar bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin jahat. Dan apabila kita kuat di dalam kehendak Allah, kita selalu berkata, karena Kristus, karena Kristus, karena Kristus, maka kuasanya, kasihnya, kebenarannya akan bekerja kuat di dalam hidup kita dan jadikan kita berkat di sekeliling kita.
Mari pergunakan waktu dengan baik untuk menuruti kehendak Allah. Pergunakan waktu ini untuk menuruti kehendak Tuhan yang mulia, yang merupakan Tuhan kita, Kurios, penguasa tunggal di dalam kehidupan kita. Orang lain akan diberkati, Tuhan dimuliakan. Itulah bukti bahwa kita adalah orang-orang bertobat, orang-orang yang menuruti kehendak Allah demi kemuliaannya. Haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk waktu-waktu yang Kau berikan pada kami. Kami mau mempergunakannya dengan baik. Dalam pengenalan akan Engkau, kami dipenuhi oleh Roh-Mu. Dan kami akan jauh dari mabuk anggur, jauh dari hawa nafsu, pesta pora, kemabukan, penyembahan berhala yang terlarang. Di dalam nama Yesus, karena Yesus sendiri telah memberikan kepada kami kekuatan dan senjata untuk hidup dalam kebenaran. Biarlah hidup kami menuruti kehendak Allah. Dan nama Tuhan dimuliakan, sejahtera di antara kami. Kami satu dengan yang lain saling menopang, saling mendukung, dan saling menyempurnakan di dalam kasih, kuasa, dan kebenaran Kristus. Terpuji Engkau Bapa, dimuliakanlah Engkau di dalam dan melalui hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.